Selamat datang lagi di Rama Hak Official bersama saya Renus Pratama Hak. Pembalap muda berbakat asal Indonesia Veda Ega Pratama kini resmi memimpin jajaran rider asal Asia dalam kompetisi Moto3 musim 2026. Setelah menuntaskan 3 seri balapan yang sengit, Veda Ega Pratama berhasil mengamankan poin tertinggi di antara para pesaingnya dari benua kuning. Sementara itu, rival bebuyutannya asal Malaysia Hakim Danis terpantau masih tertinggal cukup jauh di papan klasemen. Veda Ega Pratama yang bernaung di bawah bendera Honda Tim Asia sukses meraup total 27 poin. Pencapaian tersebut menempatkan remaja asal Gunung Kidul tersebut di posisi ke-7 klasemen sementara yang sampai saat ini masih kesulitan dan gagal meraih 1 poin pun. Di sisi lain, duet tim Frinsa MT Helmets MSI yakni Hakim Danis dari Malaysia dan Ryusei Yamanaka dari Jepang masing-masing harus puas berada di peringkat ke-14 dan 20 klasemen sementara. Hakim Danis tercatat baru mengoleksi 9 poin, sedangkan Yamanaka tertahan dengan raihan 2 poin. Dan sejauh ini level permainan yang ditunjukkan Veda Ega Pratama dinilai berada di kelas yang berbeda dibandingkan ketiga pesaingnya yang berasal dari Asia tersebut. Tak heran jika kini nama Veda Ega Pratama mulai disejajarkan dengan deretan pembalap papan atas asal Eropa. Laju impresif Veda Ega Pratama sebenarnya sudah terlihat sejak bendera start dikibarkan pada seri pembuka MotoGP Thailand. Tampil memukau di depan publik Asia, Veda Ega Pratama berhasil finish di posisi kelima. Sebuah momentum yang berlanjut hingga puncaknya di MotoGP Brazil, yang mana ia berhasil naik ke podium ketiga dan mencetak sebuah sejarah. Dan berkat konsistensi di 2 seri awal, Veda Ega Pratama sempat bertengger di posisi ketiga klasemen sementara sebelum bergeser ke posisi ke-7. Nasib kurang beruntung menghampiri Veda Ega Pratama pada seri ketiga di Amerika Serikat, yang mana ia mengalami insiden pada lap kelima yang memaksanya gagal finish. Kondisi Veda Ega Pratama tetap berbanding terbalik dengan Hakim Danis, meski sempat digadang-gadang bakal bersinar setelah performa apiknya di Red Bull Rockies Cup 2025. Hakim Danis justru tampak tenggelam dalam ketatnya persaingan Moto3 yang lebih kompetitif. Pada 2 balapan awal, Hakim Danis hanya mampu finish di posisi ke-18 dan ke-10 dengan koleksi 6 poin. Pada seri ketiga di Amerika Serikat, ia berhasil menambah 3 poin sehingga total menjadi 9 poin. Namun angka tersebut masih menunjukkan selisih 18 poin dari pencapaian Veda Ega Pratama. Nasib serupa dialami pembalap Jepang Ryusei Yamanaka yang baru mengumpulkan 2 poin setelah finish di urutan ke-24 dan ke-14 dan ke-18. Sementara itu Zen Mitani bahkan belum mampu pecah telur karena gagal menembus zona poin pada 2 balapan awal dan kembali gagal finish di seri terakhir. Namun, perjalanan musim 2026 masih sangat panjang dengan menyisakan 19 seri balapan. Pada akhir bulan ini, tantangan sesungguhnya akan menanti di daratan Spanyol. Veda Ega Pratama diharapkan mampu bangkit dari kegagalan di Amerika dan mempertahankan momentum positifnya untuk terus bersaing di papan atas. Seluruh mata publik tanah air tentu juga sangat menantikan seri MotoGP Indonesia. Balapan kandang bagi Veda Ega Pratama tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada 11 Oktober mendatang di Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat.
Di antara Feda Ega Pratama dan Hakim Danis, siapa Raja Asia di aspal panas Jerez, Spanyol? Persaingan kelas Moto3 2026 akan segera memasuki babak baru di benua Eropa. Sirkuit Jerez, Spanyol bersiap menjadi saksi bentrokan dua Raja Asia, Feda Ega Pratama dari Indonesia dan Hakim Danis dari Malaysia pada tanggal 24 sampai 26 April 2026. Bagi para penggemar balap, duel kedua Rocky ini bukan sekadar urusan di posisi klasemen, melainkan pembuktian siapa yang paling cepat beradaptasi di salah satu sirkuit paling teknis di dunia. Feda Ega Pratama datang ke Jerez dengan membawa status mentereng sebagai giant killer musim ini. Pembalap Honda Tim Asia tersebut telah mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang berdiri di podium Grand Prix saat berlaga di Brazil. Meski demikian, Feda Ega Pratama membawa misi penembusan di Spanyol setelah hasil gagal finish akibat terjatuh di tikungan 11 GP Amerika beberapa waktu lalu. Dan Jerez akan menjadi ujian mental bagi sang wonderkid. Feda Ega Pratama harus membuktikan bahwa kecelakaan di Texas tidak menggoyahkan nyalinya untuk bertarung di barisan depan. Di sudut lain, Hakim Danis sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Pembalap andalan MT Helmets MSI ini baru saja melakukan aksi comeback gemilang di GP Amerika. Memulai balapan dari posisi paling belakang, Hakim Danis berhasil merangkak naik dan mengamankan 3 poin penting setelah finish di posisi ke-13. Legenda balap motor Malaysia Zulfahmi Khairuddin optimis bahwa Hakim Danis bisa berbicara banyak di Spanyol. Berbekal jam terbang yang jauh lebih tinggi di Eropa, Hakim Danis diunggulkan secara teknis untuk seri kali ini. Secara statistik, Hakim Danis unggul telak dalam hal jam terbang. Ia sudah melahap lebih banyak lap di Jerez dibandingkan Feda Ega Pratama, sebanyak 16 kali. Koleksi 4 podium miliknya menunjukkan bahwa ia sangat nyaman dengan karakter sirkuit ini. Di Jerez, Feda terhitung sebagai anak baru. Ia tercatat baru 6 kali mengaspal di sirkuit sepanjang 4,42 km ini melalui Junior GP dan Red Bull Rookies Cup. Namun walaupun begitu, Feda Ega Pratama dianggap juga sudah menguasai sirkuit Jerez sepenuhnya. Dan dalam menghadapi seri Spanyol nanti, adaptasi cepat Feda Ega Pratama akan kembali diuji. Jerez bukanlah sirkuit yang ramah bagi pemula. Disinilah letak perbedaan mencolok kedua pembalap. Jika Feda Ega Pratama mengenalkan talenta murni dan adaptasi kilat, Hakim Danis memiliki perpustakaan data yang lebih lengkap karena sudah mengaspal di sirkuit ini sejak tahun 2021 melalui berbagai ajang junior. Namun dalam dunia balap, sejarah di atas kertas seringkali luluh lantak oleh performa di hari balapan. Apakah Feda Ega Pratama mampu memangkas celah pengalaman tersebut, ataukah Danis yang akan memanfaatkan keunggulan kandangnya? Feda Ega Pratama banjir hadiah. Kali ini bos rokok HS Haji Muhammad Suryo memberikan apresiasi luar biasa kepada pembalap muda Indonesia tersebut. Hadiah itu sebuah mobil Honda Brio yang langsung dikirim ke kediaman Feda Ega Pratama di Gunung Kidul pada Sabtu malam 4 April 2026. Sudarmono, ayah dari Feda Ega Pratama, mengkonfirmasi bahwa hadiah tersebut merupakan bentuk penghargaan atas prestasi cemerlang yang berhasil diraih Feda di ajang balap Moto3 Brazil musim ini, yang merupakan sebuah pencapaian bersejarah bagi pembalap Indonesia di kancah dunia. Perjalanan karir Feda Ega Pratama di Moto3 bersama Honda Tim Asia tidaklah mudah. Ia harus beradaptasi dengan sirkuit baru dan menghadapi persaingan ketat dari pembalap-pembalap dunia lainnya. Namun, Feda Ega Pratama mampu membuktikan dirinya sebagai talenta muda yang patut diperhitungkan. Dukungan terhadap Feda Ega Pratama tidak hanya datang dari Haji Suryo. Sebelumnya, pengusaha batubara Haji Putra Rizki
juga menyatakan komitmennya untuk memberikan hadiah mobil senilai 500 juta rupiah hingga 600 juta rupiah saat VEDA Cup pertama kembali ke Indonesia. Gelombang dukungan ini mencerminkan kebanggaan masyarakat terhadap pencapaian VEDA Cup pertama dan diyakini dapat membuka jalan bagi pembalap Indonesia lainnya untuk bersaing di level tertinggi balap motor dunia. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman yang terus bertambah, VEDA Cup pertama diharapkan dapat menjaga konsistensi performanya. Jika mampu meminimalkan kesalahan dan terus bersaing di papan atas Moto3, bukan tidak mungkin VEDA Cup pertama akan kembali meraih podium, bahkan memenangkan balapan di masa mendatang. Konsistensi menjadi kunci utama agar VEDA Cup pertama bisa terus bersaing dan berprestasi di level internasional. Sekian video hari ini. Akhir kata, Serinus Pratomo Haq. Salam sayang untuk orang samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.